Sebagai pembuka iNewsroom hari ini, kami memiliki informasi aksi unjuk rasa dilakukan di kawasan Patung Kuda pasca Hakim MK membacakan putusan perkara hasil pemilihan umum PHPU sengketa Pilpres 2024. Massa melakukan pembakaran ban sebagai bentuk protes terhadap hasil Pilpres 2024. Beginilah aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat usai Mahkamah Konstitusi membacakan putusan perkara hasil pemilihan umum PHPU sengketa Pilpres 2024. Peserta aksi melakukan pembakaran ban sambil membawa bendera merah putih sebagai bentuk protes terhadap hasil Pilpres 2024. Massa juga menolak rezim oligarki dan meminta Mahkamah Konstitusi membuat putusan yang sesuai dengan hati nurani. Orasi dilakukan sejak pukul 11 siang hingga pasca Hakim MK membacakan putusan. Massa mengenakan berbagai atribut aksi seperti spanduk ikat kepala merah putih dan poster berisikan tuntutan-tuntutan yang berkaitan dengan hasil Pilpres. Akibat aksi ini, aparat kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah titik dari arah Semanggi menuju Merdeka Barat yang dialihkan ke Kebon Sirih dan Tanah Abang. Kita minta mohon kepada Allah Subhanahu. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan paslon nomor urut 1 Anies Mohaimin dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Putusan itu terkait sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau sengketa Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta. Dalam putusan tersebut terdapat 3 hakim MK yang menyatakan perbedaan alias dissenting opinion. Berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi menyinggung tentang laporan dugaan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024. Hakim MK menilai uraian bukti yang dipaparkan tidak beralasan menurut hukum.
yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti Presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa Presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud pemohon serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan Presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, setelah ada penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari Presiden terhadap penyelenggaraan pemilu Presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi menyoroti netralitas Presiden dalam pemilu, namun ketidaknetralan Presiden dalam pemilu masuk dalam wilayah etik dan belum diatur tegas dalam undang-undang. Endorsement atau perlekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili entitas negara, di mana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bahwa kedudukan presiden di Indonesia sendiri menurut Mahkamah memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilihan umum, sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik antara lain maujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon atau kandidat tertentu. Bahwa menurut Mahkamah mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan yang bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi Pilpres tahun 2024 ini, inkasu petahana kepala daerah, merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia. Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas,
etis ataupun fatsun sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukannya tindakan terkait dengan ketidaknetralan presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak terkait. Sekali lagi, karena tolak ukur ataupun parameter ketidaknetralan presiden dalam pemilu termasuk wilayah etik belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undang-undang. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Vide pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian, Mahkamah menegaskan perlu perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat 1 AKUO dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan kegiatan Prabowo Subianto saat menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat tidak melanggar aturan kampanye pemilihan Presiden 2024. Prabowo juga tidak terbukti gunakan fasilitas negara berupa helikopter untuk kampanye. Mohon jawaban termohon keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya, pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan bukan dalam kegiatan kampanye. Video bukti P56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Kuningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 111. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan, termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian,
Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 107 dan bukti PK 108. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku. Hakim MK Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Saldi menilai banyak kepala desa dan pejabat kepala daerah tidak netral di pemilu 2024. Menurut Saldi, pemohon untuk menggelar pemungutan suara ulang sebaiknya segera dilakukan. Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama. Saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KSN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih.
Dalam dissenting opinion, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menegaskan tidak ada peluang sedikit pun kekuasaan pemerintah untuk pengaruhi Pilpres 2024. Pemilu 2024 memiliki prinsip moral etika demokrasi untuk kepentingan rakyat banyak. Ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024. Sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan, demikian pendapat berbeda dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tak kala saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurut. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengapresiasi dan menghormati hasil putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Mahfud menyatakan ada hal menarik dalam persidangan kali ini, yaitu pertama, dalam sejarah ada 3 hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion soal putusan MK yang menolak secara keseluruhan. Majelis saya apresiasi yang pertama menerima proses sejak dari awal dan kemudian menyidangkan sampai kemudian tadi diputuskan dan ada dissentingnya. Yang menarik dalam catatan kami adalah dalam dissenting itu disampaikan bahwa eksepsi-eksepsi yang ada ditolak. Maka hakim akan mengadili, hakim tidak hanya bicara kalkulator, lebih bicara substantif, bahkan tadi Pak Arief sampai mengabulkan. Maka artinya nurani hakim punya ruang sendiri untuk bisa mengekspresikan dalam bentuk putusan. Dan saya kira ini adalah proses panjang yang harus kita hormati. Ya begini, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ganjar. Yang pertama, proses hukum tentang pemilu ini sudah selesai.
tentang Pilpres tidak ada upaya hukum lagi. Karena keputusan tentang hasil Pilpres itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak ada perkara, Mahkamah Konstitusi memberitahu ke KPU bahwa tidak ada perkara, itu namanya konfirmasi. Kalau ada perkara, hasilnya vonis, dan vonisnya hari ini. Oleh sebab itu ya kami menerima demi keadaban hukum, ya. Karena keadaban hukum tuh ketika membuat hukum harus benar, ketika menegakkan hukum harus benar, ketika menerima putusan juga harus sportif. Nah, kita sportif. Sehingga perselisihan itu ya sudah selesai, harus diakhiri. Kalau dikaitkan dengan kaidah agama di dalam usul fikih itu disebutkan begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan sengketa. Kamu suka atau tidak suka harus diikuti putusan hakim. Dan kita ikut dalil itu. Mau berjuang terus ada jalurnya sudah. Nah, kalau yang politik saya tidak tahu. Tapi perjuangan yang sudah dilakukan selama ini juga menghadirkan saksi-saksi dan lain sebagainya, Bapak. Oh, banyak. Puas kan saya sebelum ke MK kan saya sudah bilang sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion. Karena biasanya hakim itu berembuk. Karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah, ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Nah, terserah Kak. Iya, terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke, cukup ya. Meski masih berkoordinasi dengan tim hukumnya terkait sikap atas putusan Mahkamah Konstitusi, Anies bersilaturahmi dengan partai pengusungnya di Pilpres 2024. Ia mengaku silaturahmi ini untuk menyampaikan amanat yang telah dijalankan. Terus teman-teman, jadi dengan MK tadi sudah menyampaikan putusannya, maka sore ini saya bersilaturahmi dengan partai pengusung, mampir ke Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, habis ini saya ke PKB, dan besok rencananya ke PKS. Jadi menyampaikan kepada partai-partai pengusung atas amanat yang kemarin diembankan. Amanatnya sudah dijalankan, prosesnya sudah sampai di ujung, jadi kemudian silaturahmi menyampaikan bahwa tugas sudah dijalankan. Usai Mahkamah Konstitusi menolak permohonan seluruh gugatan Pilpres 2024 baik dari kubu Ganjar Mahfud maupun kubu Anies Muhaimin, calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menunggu arahan dari calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Kami akan menunggu arahan dari Pak Prabowo. Tapi kalau ini melihat hasil seperti ini memang sudah diprediksi sebelumnya atau begitu? Ya enggak lah, hasil putusan MK kok diprediksi. Lihat karena kan gugatannya banyak ya, kayak misalnya terlalu ribuan juga, kalau misalnya dari kalau masalah itu ya biar diputuskan di MK, saya lagi ya. Saya nggak berhak beropini seperti itu. Mas, dengan hasil ini apakah rencana untuk merangkul 0103 akan segera direalisasikan? Untuk itu keputusannya di Pak Prabowo. Ya, sekarang semuanya menunggu arahannya Pak Prabowo dulu. Ya, nanti akan kami update lagi. Semoga dalam waktu dekat ada. Ya, ntar aja lah. Ya biar penasaran. Mas, kalau nggak seru kalau di spill sekarang ya. Nanti aja ya. Itu tadi jawaban saya. Kami menunggu arahan dari Pak Prabowo untuk selanjutnya ya. Kita untuk beberapa hari ke depan sekali lagi kami tetap fokus untuk menyelesaikan.
Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Bambang Wijoyanto menyatakan dissenting opinion 3 hakim MK melahirkan sejarah baru dalam sengketa Pilpres di Indonesia. Bambang menyampaikan beda pendapat Hakim Arief Hidayat menyatakan seluruh dalil Anies Muhaimin terbukti. Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan terkait dengan PHPU atau sengketa Pilpres 2024 dan hasilnya permohonan dari pemohon pasangan 1 maupun pasangan 3 ini sudah ditolak seluruhnya dan sudah bergabung bersama kami Bambang Wijoyanto, tim hukum nasional Anies Muhaimin bersama kami. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mas. Ya. Pak Bambang, ini kan akhirnya kita sudah mendengarkan putusan dari hakim yang cukup panjang tadi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Bagaimana tanggapan dari tim Amin? Yang pertama, tidak pernah terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres ada putusan yang tidak bulat. Karena ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Saldi, Profesor Eni, dan Profesor Arief. Itu menyatakan dissenting dan ini tidak pernah terjadi. Dan yang paling menarik dalam proses dissenting itu Profesor Arief mengatakan seluruh dalil kami terbukti. Profesor Eni dan Profesor Saldi mengatakan 2 dalil utama kami itu juga terbukti secara syah dan meyakinkan. Di situ dikemukakan bahwa bantuan sosial, bansos itu telah disalahgunakan. Dan itu berpengaruh pada kepentingan elektoral. Begitupun dengan terjadinya mobilisasi yang menyebabkan netralitas penyelenggara negara menjadi terbuktikan. Artinya terbukti ketidaknetralannya. Ya. Itu bagian yang pertama yang menurut saya, bagian kedua yang menarik. Bagian ketiga yang sangat menarik, telah terjadi perubahan keyakinan. Kalau menggunakan putusan nomor 90 di mana ada dissenting opinion dan salah satu pembuat dissentingnya itu adalah Pak Ketua Hakim Suhartoyo, maka kalau beliau masih tetap berkeyakinan bahwa dissenting opinion di kasus 90 itu masih digunakan di sini, maka yang akan menang adalah pemohon. Ya. Itu yang paling menarik menurut saya. Dan yang juga paling menarik adalah tidak pernah dalam sejarah Pilpres itu ada 50 lebih amicus curiae. Ya, walaupun yang diterima hanya 14 ya Pak, yang dipertimbangkan. Yang diterima itu ditulis bahwa mereka disebut nama-namanya. Tapi pertanyaan dasarnya hampir sebagian besar isi dari amicus curiae itu adalah mempersoalkan kecurangan dan pelanggaran yang sangat spesies, yang sangat terukur terhadap azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Sama sekali nggak dibahas tuh. Ya. Dan yang paling menarik sekali adalah di hampir seluruh dalil yang dikemukakan oleh kami dan kemudian dibuat pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi setelah secara sengaja menjelaskan ada berbagai kelemahan di dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tidak optimalnya penyelenggaraan. Tapi kemudian mahkamah tidak masuk untuk mengambil alih itu. Itu sayangnya di situ aja. Nah, ini yang memang menarik ya Pak. Dari awal mereka bilang kemudian kita tidak bisa melakukan ini karena tidak ada landasan hukumnya. Kita tidak bisa ini karena tidak ada asas hukumnya. Tapi kemudian ini bisa dilakukan untuk nanti kemudian hari. Tapi yang mereka lakukan sekarang berarti harusnya bagaimana? Saya mau mengajukan 2 alasan hukum atau pertimbangan hukum. Bagian yang pertama begini, kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka. Dia tidak hanya menegakkan hukum tapi menegakkan keadilan. Pasal 24 Undang-Undang Dasar soal kekuasaan kehakiman. Pasal 5 Undang-Undang Kehakiman menyatakan hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Dengan menggunakan 2 landasan itu, sebenarnya Mahkamah Konstitusi bisa take over masalah-masalah yang memang berkelindan dan menimbulkan kebuntuan. Disitulah fungsi strategis Mahkamah Konstitusi. Sayangnya peran strategis itu tidak diambil. Alhamdulillah sebenarnya marwah Mahkamah Konstitusi diselamatkan oleh para
hakim yang membuat dissenting opinion. Nah, paling tidak adalah sedikit angin segar, bukan angin segar apa ya? Kita melihat ada keadilan, ada perbedaan pendapat di sana yang memperlihatkan bahwa masih ada dalam tanda kutip akal sehat hakim dari 3 hakim yang dissenting opinion. Ya. Tapi ini kan kemudian tidak mempengaruhi apa-apa ya Pak ya. Nah, apa yang kemudian ditanggapi oleh tim Amin? Apakah memang melihat dalil-dalil yang mereka ucapkan ini sejalan dengan apa yang selama diyakini oleh Amin, Pak? Paling tidak dari 3 hakim ini kami mendapat konfirmasi peristiwa kecurangan itu terjadi dan well done, terbukti secara sah. Mereka dan mengakuinya ya? Mengakui. Hakim Arief mengatakan hampir sebagian besar dalil kami itu terbukti. Hakim Saldi dan Hakim Eni itu menyatakan bansos dan ketidaknetralan itu terbukti. Terbukti ada ya? Dan itu sebabnya, ini yang paling menarik, ketiga hakim ini menyatakan Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan harusnya dilakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang, bukan pemilihan. Tapi Pak, kalau kita tadi melihat juga beberapa poin yang disampaikan oleh hakim, bilang bahwa intervensi presiden dalam Pilpres 2024 ini tidak terbukti untuk memenangkan salah satu paslon. Itu kemudian tidak ada landasan hukum untuk menghukum dalam tanda kutip presiden dari segi etik gitu, seperti itu. Nah, kemudian baru nanti kemudian MK bilang bahwa harusnya ada nih aturan ke depannya untuk mengatur ini semua. Nah, untuk ini mereka untuk yang next pemilihan umum. Tapi untuk kemarin syarat usia mereka bisa langsung saja ngetok tahun itu juga dan langsung dijalankan. Ini ada apa nih Pak? Ada 3 hal yang menarik. Mahkamah menyatakan diperlukannya tindakan yang tegas untuk memastikan supaya terjadi efek deterrent, sehingga proses seperti ini